lomba cepat makan ayam yang digelar restoran cepat saji di daerah Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Video diunggah oleh salah satu netizen di situs berbagi YouTube pada tanggal 3 Maret 2016 lalu. Dalam video ini, para peserta sedang mengikuti kontes makan cepat berhadiah 5 miliar rupiah. Peserta diminta menghabiskan 5 potong ayam dalam waktu 5 menit. Namun, ada yang janggal dalam kontes ini. Lihatlah, di meja peserta tidak disiapkan air minum. Padahal air minum diperlukan untuk membantu mendorong makanan agar bisa cepat masuk ke dalam tubuh. Selain itu, panitia lomba juga bukan berasal dari pihak restoran. Panitia yang mengenakan busana putih-putih ini diduga merupakan pihak kedua yang berasal dari event organizer. Selain itu, dalam video ini tidak terlihat adanya dokter atau tim medis yang bersiaga. Sebelumnya, pihak penyelenggara lomba makan cepat sudah menggelar jumpa pers di Jakarta. Panitia menjelaskan beberapa syarat yang harus diikuti oleh peserta lomba makan. Setelah itu, peserta juga diwajibkan mengisi formulir keterangan sehat sebelum mengikuti lomba. Namun, surat pernyataan sehat saja cukup dijadikan jaminan resiko ditanggung peserta. Jika sudah menimbulkan korban jiwa, panitia harus bertanggung jawab terhadap korban. Pasalnya, sejak awal panitia tidak menyediakan tenaga medis untuk penanganan kasus darurat seperti tersedak makanan. Padahal event lomba berhadiah besar ini sudah selayaknya menghadirkan tim medis atau dokter untuk menangani kasus-kasus kedaruratan. Seperti yang dialami Freddy Jayadi, peserta lomba makan cepat yang tewas akibat tersedak makanan 2 hari lalu. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Polisi menemukan panitia tidak mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan dengan tak menyiagakan tim medis di lokasi selama lomba berlangsung. Untuk sementara, adu cepat makan ayam yang digelar sebuah restoran cepat saji asal Amerika ini dihentikan setelah tewasnya seorang pesertanya Jumat kemarin. Penghentian kontes diputuskan pengelola sampai proses penyidikan polisi selesai. Sementara aktivitas di restoran sendiri tetap berlangsung seperti biasa. Sebelumnya, sayembara lomba cepat makan ayam ini dilangsungkan sejak tanggal 3 Maret hingga 31 Mei mendatang dengan hadiah uang tunai 5 miliar rupiah. Atas musibah tewasnya salah seorang peserta di tengah-tengah lomba yang diduga akibat tersedak ayam yang dimakannya, pihak restoran mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada panitia penyelenggara dan pihak berwajib. Kita nggak ini melayani satu apa-apa ya, jadi saya tidak akan melakukan satu apa-apa. Karena semua udah ditanganin sama Polsek Cengkareng sama IO, jadi semua sumber informasinya ada di sana. Sementara itu, dari hasil olah TKP yang kedua, tim gabungan Polsek Cengkareng dan Polres Jakarta Barat menemukan adanya dugaan kelalaian dari panitia penyelenggara. Panitia ternyata tidak mengantisipasi kemungkinan kecelakaan dalam kontes dengan tidak menyiapkan tim medis di lokasi selama lomba digelar. Penyelenggara di sini tidak menyiapkan tim medis, sehingga saat terjadi peristiwa terhadap korban itu, tindakan medis itu dilakukan oleh panitia yang tidak mempunyai kemampuan tindakan medis, sehingga korban akhirnya mengalami meninggal dunia. Sejauh ini 11 orang telah dimintai keterangan, terdiri dari panitia penyelenggara dan para penonton kontes. Namun polisi belum menetapkan satupun tersangka. Sebelumnya, seorang peserta lomba bernama Freddy Jayadi, 40 tahun, tewas dalam perjalanan ke klinik Yasa Husada. Menurut saksi, saat mengikuti kontes lomba makan cepat, korban tiba-tiba mengalami kejang, diduga akibat tersedak. Miftahul Gani, MNC Media, Jakarta. Ya baik pemirsa, petaka saat dalam penyisiran di sepanjang kolong jembatan layang kereta, petugas Satpol PP kembali menemukan beberapa gelas plastik es teh manis yang diduga milik pedagang nakal lainnya. Penyisiran dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari tertangkapnya pedagang es teh keliling saat tengah meracik es dagangannya menggunakan air kotor kucuran dari pipa saluran pembuangan jembatan layang kereta.
Seperti diketahui, air kucuran yang keluar dari pipa pembuangan itu diduga merupakan campuran air hujan dan air pembuangan mesin pendingin kereta yang biasa parkir sesaat di atas jembatan layang. Oleh pedagang nakal, minuman segar tak higienis tersebut kemudian dijajakan kepada para pengunjung tempat wisata Monas dan biasa dijajakan juga kepada massa unjuk rasa. Ada beberapa yang pedagang minuman itu, yang teh manis itu yang diduga menggunakan airnya tidak sehat. Pasca kejadian itu kita melakukan penyisiran memang tiap hari dan alhamdulillah akhirnya hari ini tidak ditemukan dan ini kita akan lakukan terus-menerus. Pemirsa, disinilah saluran air tempat para pedagang minuman nakal mengubah air limbah menjadi minuman dingin yang dijual secara bebas di jalan-jalan di Jakarta. Dan minuman cupnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat ini adalah balok tempat menampung cup-cup tersebut. Dari saluran air limbah ini langsung ke cup ini sehingga memudahkan mereka untuk melakukan proses pengolahan dari air limbah menuju minuman dingin tersebut yang memang dijual secara murah. Dari Jakarta, Anne Maria Dinda, Hilman Prayitno, MNC Media melaporkan. Ya, modus menggunakan air limbah menjadi komoditi yang dikonsumsi publik bukanlah hal baru. Setahun lalu polisi juga pernah membongkar pabrik yang membuat es batu balok dari air sungai Kalimalang yang kotor dengan bahan kimia berbahaya. Seperti apa pembuatan dan bahayanya bagi kesehatan? Berikut informasinya untuk Anda. Tahun 2014, polisi mengungkap pabrik pembuat es batu balok di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang menggunakan air Kalimalang sebagai bahan bakunya. Dua tersangka termasuk penanggung jawab pabrik dikenakan pidana karena mencampur air kali yang kotor dengan bahan kimia berbahaya seperti kaporit, soda api, tawas, ANP, dan antifoam. Dan seperti inilah proses pembuatan es balok dari bahan baku yang tak semestinya. Kami mendapati sebuah pabrik es balok yang mengambil bahan baku dari sungai. Dicampur soda api dan kaporit, air kotor disulap menjadi jernih. Pabrik mengklaim air aman dikonsumsi hanya dengan mengukur kadar pH. Ini merupakan salah satu depo yang menjual es balok. Beberapa pekerja menurunkan es balok dari atas truk. Dengan gerobak dan sepeda kayu, mereka membawa es balok ke sejumlah warung dan restoran. Tujuan pertama mengantar ke sebuah warung yang sudah menjadi langganan bertahun-tahun. Tahu nggak itu mungkin dari air pump kan ya? Nggak tahu sih, lihat foto udah jadi es. Foto udah beli. Aktivitas terus bergulir hingga siang hari. Kali ini, pekerja depo menyambangi sekolah-sekolah. Ya, ternyata es balok buatan pabrik yang bersumber dari air sungai juga dikonsumsi anak-anak. Dan restoran seafood yang cukup terkenal ini ternyata juga menggunakan es balok buatan pabrik tepi kali. Pegawai restoran mengaku es balok digunakan untuk membuat jus serta mendinginkan ikan. Mengubah air keruh dari sungai kota menjadi air jernih dengan menggunakan bahan kimia tak berarti air itu layak dikonsumsi. Apalagi menggunakan campuran bahan kimia seperti soda api dan asam sulfat. Untuk bahan kimia ini, soda api itu yang kalau sebetulnya ya, kalau jadi uapnya aja ya, kalau pupuknya ya, kalau ini digunakan untuk membuat es batu tadi, apakah ini akan menyebabkan suatu iritasi di dalam saluran pencernaan kita? Kami mengambil sampel es balok untuk diuji di Laboratorium Institut Pertanian Bogor. Dari hasil uji tes, es batu ternyata mengandung bakteri coliform. Bakteri coliform dapat menyebabkan sakit perut dan berdampak pada pertumbuhan anak. Es batu layak konsumsi sebenarnya memiliki standar khusus dari Badan Standarisasi Nasional. Salah satu pabrik es di Bekasi, Jawa Barat ini sesuai standar nasional. Air yang digunakan berasal dari air tanah dengan melewati beberapa tahapan filterisasi. Jadi berhati-hatilah. Sudah seharusnya kita jeli memilih produk yang akan dikonsumsi demi kesehatan kita sendiri. Tim Liputan MNC Media, Jakarta.
Ya, warga korban longsor menjerit menanti bantuan. Sehingga saat terjadi peristiwa terhadap korban itu, tindakan medis itu dilakukan oleh panitia yang tidak mempunyai kemampuan tindakan medis. Sehingga korban akhirnya mengalami meninggal dunia. Sejauh ini 11 orang telah dimintai keterangan, terdiri dari panitia penyelenggara dan para penonton kontes. Namun polisi belum menetapkan satupun tersangka. Sebelumnya seorang peserta lomba bernama Freddy Jayadi, 40 tahun, tewas dalam perjalanan ke klinik Yasa Husada. Menurut saksi, saat mengikuti kontes lomba makan cepat, korban tiba-tiba mengalami kejang, diduga akibat tersedak. Miftahul Gani, MNC Media, Jakarta. Ya baik pemirsa, petaka saat Dalam penyisiran di sepanjang kolong jembatan layang kereta, petugas Satpol PP kembali menemukan beberapa gelas plastik es teh manis yang diduga milik pedagang nakal lainnya. Penyisiran dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari tertangkapnya pedagang es teh keliling saat tengah meracik es dagangannya menggunakan air kotor kucuran dari pipa saluran pembuangan jembatan layang kereta. Seperti diketahui, air kucuran yang keluar dari pipa pembuangan itu diduga merupakan campuran air hujan dan air pembuangan mesin pendingin kereta yang biasa parkir sesaat di atas jembatan layang. Oleh pedagang nakal, minuman segar tak higienis tersebut kemudian dijajakan kepada para pengunjung tempat wisata Monas dan biasa dijajakan juga kepada massa unjuk rasa. Seperti yang dialami Freddy Jayadi, peserta lomba makan cepat yang tewas akibat tersedak makanan 2 hari lalu. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. polisi menemukan panitia tidak mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan dengan tak menyiagakan tim medis di lokasi selama lomba berlangsung. Sementara adu cepat makan ayam yang digelar sebuah restoran cepat saji asal Amerika ini dihentikan setelah tewasnya seorang pesertanya Jumat kemarin. Penghentian kontes diputuskan pengelola sampai proses penyidikan polisi selesai. Sementara aktivitas di restoran sendiri tetap berlangsung seperti biasa. Sebelumnya, sayembara lomba cepat makan ayam ini dilangsungkan sejak tanggal 3 Maret hingga 31 Mei mendatang dengan hadiah uang tunai 5 miliar rupiah. Atas musibah tewasnya salah seorang peserta di tengah-tengah lomba yang diduga akibat tersedak ayam yang dimakannya, pihak restoran mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada panitia penyelenggara dan pihak berwajib. Kita nggak ini melayani satu apa-apa ya, jadi saya tidak akan melakukan satu apa-apa. Karena semua udah ditanganin sama Polsek Tenggareng sama IO, jadi semua sumber informasinya ada di sana. Oh gitu. Sementara itu, dari hasil olah TKP yang kedua, tim gabungan Polsek Cengkareng dan Polres Jakarta Barat menemukan adanya dugaan kelalaian dari panitia penyelenggara. Panitia ternyata tidak mengantisipasi kemungkinan kecelakaan dalam kontes dengan tidak menyiapkan tim medis di lokasi selama lomba digelar. Penyelenggara di sini tidak menyiapkan tim medis. Ada beberapa yang pedagang minuman itu, yang teh manis itu yang diduga menggunakan airnya tidak sehat. Pasca kejadian itu kita melakukan penyisiran memang tiap hari dan alhamdulillah akhirnya hari ini tidak ditemukan dan ini kita akan lakukan terus-menerus. Pemirsa, disinilah saluran air tempat para pedagang minuman nakal mengubah air limbah menjadi minuman dingin yang dijual secara bebas di jalan-jalan di Jakarta. Dan minuman cupnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat ini adalah balok tempat menampung cup-cup tersebut. Dari saluran air limbah ini langsung ke cup ini sehingga memudahkan mereka untuk melakukan proses pengolahan dari air limbah menuju minuman dingin tersebut yang memang dijual secara murah. Dari Jakarta, Anne Maria Dinda Hilman Prayitno, MNC Media melaporkan. Ya, modus menggunakan air limbah menjadi komoditi yang dikonsumsi publik bukanlah hal baru. Setahun lalu polisi juga pernah membongkar pabrik yang membuat es batu balok dari air sungai Kalimalang yang kotor dengan bahan kimia berbahaya. Seperti apa pembuatan dan bahayanya bagi kesehatan? Berikut informasinya untuk Anda.
Tahun 2014, polisi mengungkap pabrik pembuat es batu balok di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang menggunakan air Kalimalang sebagai bahan bakunya. 2 tersangka termasuk penanggung jawab pabrik dikenakan pidana karena mencampur air kali yang kotor dengan bahan kimia berbahaya seperti kaporit, soda api, tawas, ANP, dan antifoam. Inilah video lomba cepat makan ayam yang digelar restoran cepat saji di daerah Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Video diunggah oleh salah satu netizen di situs berbagi YouTube pada tanggal 3 Maret 2016 lalu. Dalam video ini, para peserta sedang mengikuti kontes makan cepat berhadiah 5 miliar rupiah. Peserta diminta menghabiskan 5 potong ayam dalam waktu 5 menit. Namun, ada yang janggal dalam kontes ini. Lihatlah, di meja peserta tidak disiapkan air minum. Padahal air minum diperlukan untuk membantu mendorong makanan agar bisa cepat masuk ke dalam tubuh. Selain itu, panitia lomba juga bukan berasal dari pihak restoran. Panitia yang mengenakan busana putih-putih ini diduga merupakan pihak kedua yang berasal dari event organizer. Selain itu, dalam video ini tidak terlihat adanya dokter atau tim medis yang bersiaga. Sebelumnya, pihak penyelenggara lomba makan cepat sudah menggelar jumpa pers di Jakarta. Panitia menjelaskan beberapa syarat yang harus diikuti oleh peserta lomba makan. Setelah itu, peserta juga diwajibkan mengisi formulir keterangan sehat sebelum mengikuti lomba. Namun, surat pernyataan sehat saja cukup dijadikan jaminan resiko ditanggung peserta. Jika sudah menimbulkan korban jiwa, panitia harus bertanggung jawab terhadap korban. Pasalnya, sejak awal panitia tidak menyediakan tenaga medis untuk penanganan kasus darurat seperti tersedak makanan. Padahal event lomba berhadiah besar ini sudah selayaknya menghadirkan tim medis atau dokter untuk menangani kasus-kasus kedarurat. Dan seperti inilah proses pembuatan es balok dari bahan baku yang tak semestinya. Kami mendapati sebuah pabrik es balok yang mengambil bahan baku dari sungai. Dicampur soda api dan kaporit, air kotor disulap menjadi jernih. Pabrik mengklaim air aman dikonsumsi hanya dengan mengukur kadar pH. Ini merupakan salah satu depo yang menjual es balok. Beberapa pekerja menurunkan es balok dari atas truk. Dengan gerobak dan sepeda kayu, mereka membawa es balok ke sejumlah warung dan restoran. Tujuan pertama mengantar ke sebuah warung yang sudah menjadi langganan bertahun-tahun. Tahu nggak apa namanya? Itu mungkin dari air pump kan ya? Nggak tahu sih, lihat foto udah jadi es. Itu sudah beli. Aktivitas terus bergulir hingga siang hari. Kali ini, pekerja depo menyambangi sekolah-sekolah. Ya, ternyata es balok buatan pabrik yang bersumber dari air sungai juga dikonsumsi anak-anak. Dan restoran seafood yang cukup terkenal ini ternyata juga menggunakan es balok buatan pabrik tepi kali. Pegawai restoran mengaku es balok digunakan untuk membuat jus serta mendinginkan ikan. Mengubah air keruh dari sungai kota menjadi air jernih dengan menggunakan bahan kimia tak berarti air itu layak dikonsumsi. Apalagi menggunakan campuran bahan kimia seperti soda api dan asam sulfat. Untuk bahan kimia ini, soda api itu yang kalau sebetulnya ya, kalau jadi uapnya aja ya, kalau pupuknya